apa kabarnya nih? Alhamdulillah puji Tuhan sehat, baik. Setelah kemarin menjalani sempat sakit kan ya, Iya. menjalani operasi juga. Boleh dijelasin Betul. sedikit ya, saya diceritain lah Ah. kronologis dari sakitnya, divonis dokter seperti apa? Jadi sebetulnya saya mengalami serangan jantung. Kemudian pada saat serangan jantung diperiksa, long story shortnya gitu ya, rupanya ada blockage di pembuluh darah jantung koroner saya, ada 7 titik gitu. Penyempitannya sudah sampai 80%. Kemudian diberikan 3 pilihan gitu. Pilihan pertama hanya minum obat dan mengganti pola hidup. Nah, tapi pengganti pola hidupnya tuh menurut aku tuh cukup menantang gitu loh. Kalau cuman berolahraga, mengubah makanan sehat buat saya gampang karena itu sudah saya lakukan sebelum ini masuk usia 30. Gua kan sekarang udah 46 ya. Jadi udah cukup lama lah saya melakukan itu. Tapi kayak olahraga tuh cuma boleh jalan santai. Jadi kayak si ini aki-aki gitu loh gue tuh ya. Jompo. Jalannya juga cuman pelan. Gue kan biasanya lari di treadmill. Ini jalan tuh cuman 3 gitu speednya. Pelan banget loh itu. Terus nggak boleh dikagetin, nggak boleh mengeram, kayak gitu-gitu repot ya. Buat aku tuh, waduh, kualitas hidup gue berkurang sekali. Terus pilihan yang kedua adalah pasang ring. Pasang ring itu tapi secara berkala karena setiap kali prosedur hanya bisa dilakukan 1 sampai 2 tempat, sementara saya di 7 tempat. Nah, memilih yang mana yang mau didahulukan itu juga ada resiko yang harus saya ambil. Resiko yang pilihan yang terakhir adalah operasi bypass jantung. Apa sih operasi bypass jantung itu? Open heart surgery, jadi dokter membuka tulang dada saya. Terus dia membuat pembuluh darah baru, ambil dari kaki dipindahin ke 3 tempat yang membutuhkan tersebut. Nah, itu yang paling visible untuk kondisi saya karena kondisi jantung saya, pompa jantungnya, katupnya, apanya semua sehat. Jadi it should be mau bilang mudah kok kayaknya menggampangkan ya, tapi maksudnya visible lah gitu, it's doable lah gitu, kayaknya paling disarankan lah gitu kayaknya. Umur saya juga masih dibilang dewasa muda, berarti akan lebih cepat, kondisi badannya sehat, itu aja deh, jadi kualitas hidupnya panjang gitu. Saya dikasih waktu 2 minggu untuk berpikir. Begitu, kalau dokter udah ngomong, Bapak rundingkan bersama keluarga, itu kayaknya serem ya. Takut apa enggak? Takut lah Jack, pas dengar rundingan aja dulu sama keluarga, itu gue agak, oh gitu ya, oh ya udah. Jadi saya minta 1 bulan untuk berpikir, cari second opinion juga diperbolehkan oleh dokter. Jadi ya udah selama 1 bulan itu saya berpikir, aduh kayaknya saya masih pengen menikmati hidup lebih panjang dengan kualitas yang lebih baik. Ya memang bypass surgery itu kayaknya gory banget gitu, kayaknya horor banget. Tapi successful rate-nya dari hasil konsultasi saya dengan Dr. Maizul, dokter bedah jantung saya, dan Dr. Sakta saya, dokter jantung saya bilang success rate-nya itu tinggi sekali gitu. Dan di Indonesia tuh dokter-dokter kita udah on a daily basis they perform open heart surgery, sudah banyak lah dilakukan. Jadi hanya stigmanya saja gitu. Jadi ayo deh, ya udah gua mantapkan. Let's do it. Oke, boleh melihat ke belakang sedikit pas divonis sama dokter, perasaannya seperti apa? Terus kan memutuskan untuk Kaget ya? enggak ngabarin ke orang-orang sekitar, Iya. apalagi ke sahabat, itu seperti apa mungkin? Kalau tahu sih, karena kaget, iya kaget lah gitu. Karena, sebetulnya lebih ke kecewa. Kaget karena saya kecewa ya. Maksudnya, I have invested so much in being and staying healthy, so I thought dari karena kan saya tuh obesitas ya. I grew up very fat. Jadi dari zaman dulu tuh sudah terdoktrin kalau anak gemuk itu nanti besarnya banyak penyakit bla bla bla. So I spend all of my childhood dan juga growing up itu berusaha untuk menguruskan badan gitu. Jadi saya mulai hidup sehat itu karena saya bosen gendut. Itu aja sebenarnya.
masuk 30 tuh lebih kencang lagi usahanya. Nah sekarang serangan jantung terus ada blockage karena kolesterolnya tinggi, saya sempat kecewa sih gitu. Kok bisa ya gitu. Setelah semua usaha yang gue lakukan, olahraga, makan sehat, tidak ini itu, melakukan ini itu, kok bisa sih gitu gue masih mengalami apa yang terjadi pada diri gue. Sementara gue ngelihat tetangga, lah ngebandingin sama tetangga hidup gue gitu. Yang itu kayaknya jauh lebih jorok deh makannya, bebe aja tuh. Gue udah berhenti ngerokok, yang itu masih ngerokok kayaknya sampai umur 70 dia bebe aja Jack gitu. Kolesterol gue segini, yang itu kolesterol lebih tinggi, kok dia nggak kenapa-napa. Iya mau gimana, kocokan hidup di badan gue kolesterol yang levelnya segitu tidak bisa ditolerir karena genetically my body cannot process it. So berdamai aja, kocokan hidup, kita bisa berusaha. Ya, mau bilang apa? Keputusan buat nggak cerita ke keluarga, ke Ya. teman-teman sekitar itu kenapa? Karena saya nggak pengen bikin panik gitu loh. Saya itu paling nggak suka merepotkan karena I spend a certain period of my life mengurus orang tua saya yang sakit. Jadi saya tahu up and down dan nggak enaknya kayak apa dan beban emosionalnya tuh seperti apa. Jadi ketika saya sakit, apalagi yang kemarin itu major, saya nggak pengen sebenarnya membebani teman-teman saya. Apalagi teman-teman saya kan masih di at the prime of their youth gitu, lagi kerjaan tuh lagi tinggi-tingginya. Aku nggak pengen membebani deh gitu. Jadi aku pikir ntar aja deh gitu, kalau udah once I have decided what to do baru gue cerita sama teman-teman gue. Oke, berarti padahal kan dokter bilang kamu rundingin dulu sama keluarga. Berarti kamu sama sekali keputusan kamu lakukan Keluarga inti aku kasih tahu. Kabarin. Tapi itu keluarga inti yang jadi cuman manajerku 1 orang, adekku, jadi cuman 5 orang yang tahu yang rundingan. Oke, gak mau membebani keluarga kakak Ya. dengan teman-teman semua dengan kabar kamu, tapi pada saat divonis dan harus melakukan operasi, kamu sendiri merasa ketakutan gak sih? Maaf, akan gagal nanti atau apa? Ada pada saat 1 bulan tuh yang lagi mikir itu, saya berdoa, saya meditasi, saya tuh terbiasa bertanya memang ya. Gue nanya aja sama Tuhan, Jack, Jack. kan akrab. Ya, akrab. Jack, will I survive the operation? Kira-kira buat Tuhan tuh, lo masih mau gue hidup apa enggak sih? Gue tuh nanya gitu. Dan untungnya Tuhan kasih jawaban cepat gitu. Makanya gue lebih percaya diri gitu. Menjalani karena gue yakin oke, ini yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya memang minta sama Tuhan, kalau emang Tuhan mau gue operasi, lu permudahkan jalan dong gitu. Biar semuanya tuh gampang aja gitu. Contohnya gitu, saya ini kan middle class pekerja ya, saya tuh bukan konglomerat gitu. Dan insurance saya itu juga cuman cover hanya di Indonesia. Karena akal pikiran saya tuh kalau sampai kenapa-napa, kayaknya gue akan bikin repot deh kalau gue mesti ke luar negeri, terus teman-teman sama keluarga gue gimana, ya kan? Kan gue bukan, ayo gue punya pesawat pribadi, satu keluarga berangkat ke Singapura. Gue tuh nggak begitu, middle class beb. Jadi ya udah, jadi pasti di Indonesia. Anyway, di doa gue bilang ya udah kalau Tuhan pengen gue operasi, lo pertemukan gue dengan dokter yang tepat. Ya udah, dia kirim dokter yang tepat, jadwal dokternya juga yang tadinya katanya biasanya padat, gue ketemu dokternya gampang, dokternya langsung bilang, mau minggu depan? Oh mau? Oke, kita operasi, oke gitu. Suster sama dokter di Siloam tuh sampai, ih kok tumben nih jadwalnya dokter Maizul cepat banget, bapak beruntung banget. Iya nih gitu, kayaknya semua dimudahkan. Jadi aku pikir ya emang udah jalannya Tuhan ya. Oke, kan ini pertanyaan sedikit sensitif sebenarnya. Iya. Pada saat kamu ngerasa ketakutan akan kegagalan Iya. nanti operasi, maaf akan pasti kepikiran, aduh apakah aku bakal Iya, meninggal? iya, segala. iya. Kamu pernah nggak kayak gitu? Kamu ngerasain nggak waktu itu? Dalam 1 bulan tuh ketika mencoba memutuskan dari 3 pilihan tuh apa yang akan aku lakukan. Jadi within that period of time, dari 3 pilihan itu kan saya bertanya di doa saya,
Tuhan, kalau emang Tuhan mau gue operasi, berarti gue nggak akan meninggal. I will survive the operation. Kalau memang menurut Tuhan maksudnya ya, Akrab. aku nggak akan survive, ya kuatkanlah hati teman-teman dan keluarga gue. Karena kan kalau gue yang meninggal, gue nya kan udah nggak rasa Iya. apa-apa ya, Bo. Gue udah di nirvana dan di surga gitu. Yang sedih kan mungkin teman-teman aku, keluarga aku gitu. Kuatkan orang yang ada di sekeliling aku. Tapi Tuhan bicara di doa saya, dia bilang, no, you will survive. I still have a lot of things that I want you to do in your life. Jadi aku lebih percaya diri. Jadi takutnya seminggu deh ketika lagi berdoa. Jadi doa juga nggak gue nanya hari ini dijawab langsung hari ini ya, Bo. Emangnya pakai kilat. Oke, orang-orang maaf nih Kak yang ibaratnya akan melakukan Ya, operasi operasi. meninggal atau Ya, gagal. ya, Nah pada ya. saat kamu bertanya sama Tuhan, kamu akan bagaimana nih akan survive atau meninggal? Dan kamu kepikiran gak sih kalau misalnya aku meninggal, ada gak sih hal-hal yang udah kamu siapin sebenarnya jika itu operasinya gagal gitu? Misalnya kayak udah nyiapin ini untuk keluarga, ini untuk keluarga gitu. Ada nggak Kak? Enggak tuh, karena sebelum aku operasi jantung juga aku udah karena I grew up with grandparents ya, usianya tuh waktu saya ABG mereka tuh udah kakek nenek, Jack. Jadi itu tuh udah empanan hari-hari deh, udah pembicaraan kami hari-hari. So my grandparents talk about death itu dalam rangka mempersiapkan kami, nanti kalau sudah besar, mami papi udah nggak ada, ini yang harus kalian lakukan. Jadi itu juga kebiasaan yang sama yang saya lakukan di rumah saya gitu. Saya terbiasa, nanti udah ngomong gitu sama adikku, sama ponakan aku, nanti kalau saya sudah tidak ada, ini yang harus dilakukan. Nggak usah, ya nangis boleh, sedih boleh, tapi hidup harus berlalu gitu. Ini yang apa, surat-surat apa yang harus dipersiapkan, ya ini utang piutang yang harus diselesaikan kalau ada gitu. Jadi aku udah terbiasa sih. Dengan hal itu. Jadi pas kemarin jantung ya udah, you know what to do, right? Oke, melihat operasinya yang berjalan lancar Ya, gitu, ya. proses recovery-nya seperti apa mungkin saat itu? Proses recovery-nya, oke, this is my Mount Everest. Gue bilang sama teman-teman gue, this is by far the hardest physical challenge yang pernah saya lampaui. Padahal, karena saya tahu dokter tuh sudah mempersiapkan. Karena saya juga tahu ya, maksudnya kita juga berdoa, tapi kita juga bicara fakta dong. Dokter tuh, kamu tuh sehat, jadi harusnya pemulihannya cepat. Oke, maksudnya nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, nggak ada lalalala gitu. Jadi harusnya cepat. Oke. Tapi dokter juga bilang sama saya gitu, sebelum operasi, gue harus mempersiapkan fisik gue. Jadi 1 bulan yang ketika gue lagi mikir itu, gue olahraga tiap hari, gue jaga istirahat, gue makan dengan benar supaya ketika masuk ke dalam kamar operasi, gue tuh on my top condition. Operasi itu udah bukan tanggung jawab gue, operasi itu tanggung jawab dokter, ya dong. Begitu operasi selesai, ya itu tanggung jawab gue lagi. Walaupun gue ada di rumah sakit dan dokter bekerja bersama dengan saya untuk mengembalikan recovery saya, tapi it is upon my responsibility, apakah saya mau sembuhnya cepat apa enggak gitu. Sakit apa enggak? 3 hari pertama sih sakit ya, apalagi kan infus dari sini, bayangkan ya, ini kan dibelek, dibuka ya, ribcage kita kan bentuknya gini ya, to give you a description of what happened. Dibuka kan begini dong, ya, belakang kan berarti begini dong, kan pegelnya tuh kayak apa ya sakitnya. Begitu dia ditutup dengan timah ya, benang ya gitu deh. Terus ada selang, terus selama 2 hari pertama saya di ICU, 3 hari pertama dengan rupa-rupa alat. Jadi memang ya 4 hari pertama tuh oke gitu. Kadang bosen, kadang putus asa, kadang capek, badan bengkak, bloated, pipis nggak bisa, BAB nggak bisa, makan aja sehari pertama kayak cuma di atas tempat tidur doang, disuap-suapin, mandi apa lagi ya. Baru hari keempat tuh sebenarnya badan masih lemes, tapi dokter sama suster bilang harus udah belajar jalan. Gue gini, belajar jalan, gila loh, gue bisa kali.
pikiran kita kayak pengen bergerak, tapi badannya anjir kok nggak ada yang bergerak di badan gue ya. Oh my god, belajar angkat kaki dulu gitu. Jadi kayak baby step, tiap hari harus ada yang dipelajari. Mentalnya buat saya memang perlu dipersiapkan dengan baik. Makanya pas saya cerita nih di Instagram dan banyak di ketemu orang, banyak kan yang reach out to me, Kak, papa aku mau operasi juga, apa yang harus aku lakukan ya? Persiapkan mental, dampingi dengan baik, apalagi buat yang sudah berumur ya 60-70, recovery-nya kan pasti udah lebih lama ya, pasti lebih menantang lah gitu. Harus dipersiapkan, yuk kita harus siapkan mental. Once we put it in our mind that we can do it, we can. Oke. Berarti- Setelah kondisi kamu yang sekarang pasti kan tuh ada kayak tadi kamu ceritain ya Kak, ada beberapa keterbatasan yang nggak bisa kamu Yeah. lakuin gitu, nggak boleh capek dan segala macam. Sempat ngerasa aduh nggak bisa aktivitas kayak yang gini-gini nih Yeah. gitu, beberapa hal yang nggak bisa kamu lakuin, sempat kayak gitu nggak? Nah, kenapa juga akhirnya saya mengambil pilihan bypass? Karena secara teori recovery-nya itu 6 minggu aja. Setelah 6 minggu, sternum alias ribcage saya itu sudah jahit nyatu sempurna. Setelah 6 minggu itu saya sudah mulai gradually bisa aktivitas fisik tuh. Saya udah mulai bisa olahraga, saya udah mulai belajar angkat beban, saya udah bisa nyetir. 2 minggu pertama aja yang harus dijaga dengan baik gitu. Sekarang sih saya kayak lahir baru, saya udah boleh terbang. Walaupun secara teori katanya gradually nanti setelah 1 tahun baru berasa kualitas hidupnya gitu. Nafas juga kemarin ini kan susah ya, serangan jantung kan nafas tuh kayak ada blockage-nya gitu loh. Sekarang fine, I feel fine gitu, cuman restriktif aja. Pelan-pelan masih ada luka sayatan yang sembuh, selebihnya fine. Menjawab pertanyaannya apa pantangannya, sekarang sih udah nggak ada ya. Tapi yang harus tetap rajin minum obat. Since aku nggak tahu ya, di TV boleh nggak sih ngomong rokok? Tidak boleh merokok, menjaga kadar kolesterol dengan baik. Udah. Tapi kayak ada nggak sih kayak pola hidup yang berubah mungkin setelah operasi? Dari sebelumnya kayak Gak ada ya, karena makan aku udah begitu. Gue tuh gak doyan makan lemak. Lemak tuh maksudnya daging berlemak, kulit hewan, saya nggak terlalu menikmati. Jadi kalau lo mau ngajak gue makan wagyu yang puluhan juta gitu, mendingan nggak usah. Karena emang gue tuh nggak doyan. Jadi memang nggak suka aku daging berlemak gitu. Makanan berlemak lainnya aku memang nggak suka gitu. Jadi easy. Nggak ada sih. jadi emang dari sebelumnya udah hidup sehat, Iya. udah pola hidup sehat. Nah, tapi mungkin Cuma sekarang minum obat aja. rutinitas yang Ko Hendrik lakukan setelah operasi apa mungkin olahraganya seperti apa sekarang? Sekarang olahraga ya menerima ya bahwa 6 minggu pertama, minimal 3 bulan pertama itu olahraga saya tidak bisa seganas biasanya. Kalau biasanya saya itu high intensity workout. All my trainers dan teman-teman nge-gym saya pasti tahu saya kalau olahraga itu 1 jam cardio, 1 jam weightlifting, 1 jam lagi saya bisa yoga, saya bisa zumba. Jadi total tuh 3 jam, 2-3 jam. Ya sekarang gue belum berani lah Jack gitu ya, baru masuk minggu ke-7. Jadi pelan-pelan, awal 2 minggu pertama tuh gue tuh cuman jalan kaki pelan-pelan banget. Itu aja gue sedih gitu, anjir gue tuh kayak nenek gitu. Gue ketemu trainer di gym gitu, wah mas dengan badan segede gini kalau jalan di treadmill 3 gini mah jantungnya nggak bekerja dengan baik, ini mah bukan olahraga namanya. Dalam hati gue, tapi aku cuma senyumnya dalam hati gue, lu gak bisa operasi jantung anjir, emang belum boleh. Tapi sekarang aku sudah menerima dan gradually I'm getting stronger. Kalau kegiatan sendiri nih, ada mengurangi kegiatan nggak kayak kerjaan mungkin dikurangin biar nggak terlalu terbatas diforsir? Udah nggak sih? Udah nggak. Pokoknya 6 minggu pertama memang itu yang saya sama sekali nggak kerja, saya cuman fokus ke pemulihan fisik. Pas juga karena itu lagi lebaran kan, saya lagi libur lebaran, jadi 6 minggu memang nggak kerja. Dokter bilang gini, Mas, kamu tuh jangan bilang kalau 6 minggu nggak boleh kerja, nanti dibilang dokternya salah. Iya enggak dok, 2 minggu sebenarnya udah boleh kerja, cuman kebetulan di saya 6 minggu tuh saya nggak ada kerjaan dok. Jadi saya bilangnya tuh kemana-mana, saya 6 minggu nggak kerja. Padahal emang nggak ada kerjaan dok, maaf gitu. Aku takut salah kan dokter komplain ya gitu.
Nanti dibilang dokternya nggak ngasih edukasi dengan baik loh Mas De. Iya, 2 minggu udah boleh kerja. Cuma gue, ini minggu emang gak ada kerjaan. Dan emang gue sengaja pengen menikmati waktu 6 minggu gak kerja. Jadi lepas dari 6 minggu gue udah balik kerja, gue udah balik ini, itu. Ya, Tapi kok Henry sendiri setelah divonis sakit itu jadi lebih aware ke kesehatan nggak sih atau kayak gimana? jadi lebih santai mungkin ya. Oke. Dalam hidup tuh. Maksudnya, ya, maksudnya gini loh, saya berusaha kuat sekali untuk menjaga hidup sehat kemarin. Terus kemarin saya serangan jantung dan saya harus operasi jantung. Kan seperti yang tadi saya bilang, saya kecewa ya. Akhirnya saya belajar bahwa ya dalam hidup tuh ya lo lakukan apa yang lo mau, tapi outcome-nya, hasilnya, entarnya kayak apa, it's not in your control. Ya lo terima aja. There's a higher power besides you yang mengatur hidup lo. Ya. Like that. Oke, thank you Ko Henry.